Saudara tua akui penjualan frigat Mogami ke Indonesia. Upaya bendung Cina di Natuna Utara. Indonesia memang tengah berusaha membendung agresi maritim Cina di Natuna Utara. Salah satu upaya Indonesia membendung Cina di Natuna Utara ialah penguatan kapasitas militer negeri ini di sana. Indonesia harus mempunyai ambisi besar untuk memperkuat militernya demi mempertahankan Natuna Utara dari ancaman Cina. Sebab bila cuma setengah-setengah di Natuna Utara, maka jangan salahkan Cina tambah agresif di sana. Indonesia setidaknya membutuhkan tambahan kapal perang jenis frigat di Natuna Utara. Atau setidaknya Indonesia butuh kapal perang jenis korvet. Sebab bila Indonesia cuma menggerakkan kapal cepat rudal, di Natuna tidak akan membuat Cina gentar sedikit pun. Cina mempunyai armada yang sangat tangguh dan tak mungkin dilawan KCR Indonesia secara terus-menerus. PLA Navy pernah berikrar bila mereka tengah berusaha memenangkan setiap jenis pertempuran masa kini. Hal ini berarti PLA Navy mampu menanggulangi berbagai aspek ancaman yang diarahkan kepada mereka. Misal AS melakukan kegiatan signal intelligence atau SEAGINS ke Cina, maka PLA Navy bisa tahu bagaimana menanggulangi serangan cyber tersebut. Namun bila Indonesia kenal SEAGINS belum tentu bisa mengkonternya. Dan lagi PLA Navy punya rudal hypersonic class DF-17. Artinya mereka bisa mengancam balik AS dengan rudal yang belum ada sistem penangkalnya itu. DF-17 sudah operasional sedangkan rudal hypersonic AS masih dalam tahap uji coba. Segala sumber daya dimiliki PLA Navy. Contoh paling gamblang dan bisa membuat Rusia kalah melawan Cina menyoal pengadaan kapal induk. Cina yang berguru kepada Rusia soal pembuatan kapal induk kini malah leading jauh dibanding Moskow. Cina mudah saja membuat 2 kapal induk secara mandiri dalam waktu berdekatan. Berbeda dengan Rusia, memperbaiki Admiral Kuznetsov saja setahun tak jadi-jadi. Rusia juga kesulitan menjaga kesiapan tempur alutsistanya. Lebih ngenesnya banyak alutsista Rusia yang dipakai berperang di Ukraina, memakai suku cadang yang dibuat oleh pabrikan Cina. Patut Rusia mengakui bila doktrin militernya saat ini tertinggal dari Cina. Lantas bagaimana dengan Indonesia yang tengah dihadapkan agresivitas Cina di Natuna Utara? Militer Indonesia tertinggal amat jauh dari Cina. Segala piranti militer Indonesia saat ini tak punya kesan kuat untuk mengancam keberadaan Cina apabila menerobos Natuna Utara. Indonesia harus mendapatkan pusakanya sendiri untuk mengancam keberadaan Cina di Natuna Utara. Bisa dibilang trio Rafale, F-15 Eagle II dan KF-21 Boramai Indonesia akan berperan di masa depan untuk menghadapi Cina. Penguatan kekuatan udara memang yang paling realistis bagi Indonesia saat ini. Jet tempur mampu dengan cepat berada di medan operasi, apalagi jet tempur saat ini bisa melakukan berbagai macam misi tempur dalam sekali terbang. Misalnya Rafale yang hendak dibeli oleh Indonesia. Rafale bisa membawa AM-39 Exocet sebagai rudal anti kapal dan MBDE Meteor sebagai rudal BVR dalam sekali terbang. Sehingga Rafale mampu melawan sesama jet tempur sekaligus menyerang kapal perang musuh. Jet tempur model seperti inilah yang dibutuhkan Indonesia. Tak jauh beda dengan Rafale, KF-21 Boramai Indonesia juga dibekali dengan kemampuan serupa. KF-21 Boramai nyatanya juga bisa menggotong rudal Meteor yang sama dipakai oleh Rafale. Fakta bahwa unit prototipe pertama terbang dilengkapi dengan rudal udara ke udara terkuat yang ada Meteor dengan jangkauan 200 km dan kecepatan 4,5 kali kecepatan suara.
juga menjadi landasan untuk menyoroti kekuatan serangan KF-21 Boramae. KF-21 Boramae juga dilengkapi rudal penghancur bunker Taurus KEPD-350. Korsel lantas membuat versi lokal dari Taurus, yakni Chen Ryok. Yang menjadi penasaran, saat ini KF-21 Boramae belum menentukan akan menggotong rudal anti kapal apa nantinya. Rudal anti kapal KF-21 Boramae akan jadi andalan Indonesia, lantaran negeri ini kekurangan unsur maritim strike. Selain jet tempur, Indonesia juga berpotensi diperkuat trio frigate, yakni Frame, Arrowhead, dan Mogami class. Jepang sebagai saudara tua Indonesia menyatakan siap menyuplai frigate Mogami ke Indonesia. Media Jepang Traffic News GP pada 20 November mengekspor alutsista mematikan macam frigate Mogami ke Indonesia. Sebab ada undang-undang yang harus diubah parlemen dan pemerintah Jepang supaya dapat mengekspor senjata sampai ke luar negeri. Mengekspor kapal pengawal ke Indonesia bukanlah hal yang mudah bagi Jepang yang sudah tidak berpengalaman. Tetapi alutsista tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk negara-negara yang dapat berbagi ide navigasi laut bebas, yang merupakan penyelamat bagi Jepang sebagai sebuah negara kepulauan. Meski demikian, Jepang akan mengusahakan ekspor frigate Mogami ke Indonesia untuk membendung Cina di Natuna Utara.